Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ya, saya percaya kalau pada pagi hari ini saudara-saudara siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan, kita akan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Marilah kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Tuhan, di atas segalanya, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan, kami bisa berada di tempat ini, Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu saja, Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah pada pagi hari ini, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami meninggikan Engkau, Tuhan, di atas segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau, Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan
Kami akan meninggikan Engkau lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara masih semangat memuji Tuhan. Yang masih semangat memuji Tuhan, kita akan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kembali. Lebih semangat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Tinggi namamu dipuji di atas segala-galanya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk
Sudah saatnya kita akan doa syafaat. Mengucap syukur buat waktu yang Tuhan masih berikan buat kami. Kami ada di rumah-Mu, ini bukan kebetulan, tetapi karena ini kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami, dan kami menyikapi dengan apa yang saat ini Tuhan percayakan buat kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan mau berdoa, membawa 5 generasi yang Tuhan percayakan di tempat ini. Bapa, ajar kami semuanya menangkap akan waktu Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Mungkin kami akan berkata masih jauh dan masih banyak waktu. Tetapi ketika kami melihat tanda-tanda zaman ini Tuhan, kami nggak ngerti apa yang harus kami terus perbuat selain kami hanya rindu untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa melekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu saat pagi hari ini berdoa, biarlah kami yang masih berikan kesempatan Tuhan, Tuhan kami ada di rumah-Mu, biarlah ini terus kami lakukan dengan segenap hati kami, untuk kami mengagungkan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk 5 generasi Tuhan, yang anak-anak di bawah 12 tahun, ataupun yang lansia yang saat ini rindu untuk ibadah tetapi belum diberikan kesempatan untuk ada di rumah-Mu. Biarlah mereka juga mempergunakan waktu yang ada di rumah dengan sungguh-sungguh untuk mereka terus melekat dengan Tuhan. Itu saja kerinduan kami Tuhan, untuk kami Tuhan menyikapi akan hari-hari yang jahat, hari-hari yang menakutkan, di mana kedatangan-Mu Tuhan sudah tidak lama lagi untuk kami akan bersama-sama diangkat Tuhan di alam permai. Dan saat ini kami berdoa Bapa, kami memberkati bangsa kami membawa kota kami, Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga, supaya kami terus boleh melihat ada shalom terjadi atas bangsa kami, ada pemulihan, ada kesehatan, ada pemulihan ekonomi dari segi apapun. Indonesia ada dalam kasih kemurahan-Mu. Sekalipun saat hari-hari ini kami terus melihat ada penambahan Tuhan dengan segala kasus COVID, tetapi kami terus memohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan Indonesia, sehingga kami boleh melihat ada kuasa zaman Tuhan, ada orang-orang yang bertobat lewat hal ini Tuhan, dan kami boleh melihat adakan satu kuasa Tuhan yang dahsyat melingkupi bangsa kami, melingkupi kota kami. Di saat-saat seperti ini kami justru harus mengandalkan Tuhan, karena kami tahu selain Tuhan tidak akan pernah ada orang yang bisa menolong kami secara sempurna. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kepadamu, dan kami berdoa untuk Bapak rohani kami. Tuhan pakai Pak Niko, pakai Pak Ruby, pakai Pak Kartomis, pakai mereka terus untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menuntun kami di jalan-jalan seperti ini, sehingga kami boleh melihat ada kebenaran yang Tuhan senantiasa menuntun langkah kami sampai di garis akhir, bahkan sampai Engkau angkat kami untuk kami melihat bersama-sama 5 generasi di tempat ini bersama terangkat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah ibadah ini setiap kami hadir saat pagi hari ini, ataupun yang di rumah yang saat ini mengikuti ibadah, di dalam nama Yesus berkat Allah turun, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan melihat pengumuman untuk minggu depan. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini.
Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik aja ya. Jangan lupa nih kegiatan kita setiap hari Sabtu, yaitu Youth Chosen. Sementara ini Youth Chosen masih melalui Zoom. Dan saya undang untuk teman-teman bergabung bersama kami untuk memuji, menyembah Tuhan sama-sama. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Mari gabung Youth Chosen di GBI Gunung Padang Purbalingga. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Dengan sayap-Mu kita akan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu kami akan melewati badai hidup bersama-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, pertolonganku. Pertolonganku, amin Tuhan, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan pertolonganku. Mari angkat tangan kita semua. Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku,
Rajaku, Yesusku. Oh, Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya. Engkaulah penolong kami, Engkaulah pembela dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi kami, bebaskan roh kami untuk menyembah-Mu. Oh, dalam cikara lalalamu. Haleluya. Hatiku percaya, amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya. Oh, percaya, amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih buat anugerah-Mu, kasih-Mu. Hingga sampai saat ini kami ada sebagaimana ada. Kami percaya itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Terlebih hari ini kami umat-Mu diberikan kesempatan untuk ada di tempat ini, untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Mari Allah Roh Kudus yang memimpin seluruh ibadah ini dari awal pertengahan selesai. Dan hadirat-Mu yang kami rindukan, kuasa-Mu memelingkupi kami. Terima kasih Bapa, pujian kami telah kami naikkan, persembahan kami telah kami bawa. Biarlah itu juga boleh berkenan dan menyekatkan hati-Mu. Bahkan ketika Engkau bertatas pujian kami yang hadir pagi hari ini, roh kami terus disegarkan, dibuat roh kami itu tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami akan bersama-sama untuk duduk diam untuk mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, agar hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu dan firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur dan kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini kita sepakat berkata amin. Puji Tuhan. Lihat kiri kanan bilang begini, saya siap diberkati Tuhan pagi ini. Lihat firman-Nya. Kok suaranya nggak kedengaran? Oke, silakan duduk. Yes. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Oleh anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini. Bahkan kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Suatu kerinduan hati saya, bahkan itu kerinduan hati Tuhan ketika kita ada di tempat ini. Biar kita semuanya betul-betul menyadari bahwa kita semua membutuhkan Tuhan. Amin. Apalagi dalam kondisi yang tidak mudah hari-hari ini kita hadapi. Kondisi bangsa kita belum stabil ya, seperti kerinduan kita di tahun-tahun yang lalu. Ekonomi belum stabil, dunia pendidikan tidak bisa berjalan dengan maksimal, dalam dunia usaha maupun dalam dunia pemerintahan. Bahkan ekonomi kita hari-hari ini cukup berat, bahkan masalah-masalah yang lainnya. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan,
Kalau kita menghadapi semuanya itu, kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, kita akan berkata, aku tidak mampu. Tapi kalau hari ini saudara saya masih bisa sebagaimana kita ada hari ini, masih bisa menghadapi semuanya, itu karena Tuhan memampukan kita. Amin? Amin? Berikan tepuk tangan dulu dong. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, yang mana pagi ini saya bicara tentang menghadapi masalah yang berat. Menghadapi masalah yang berat. Kalau ada masalah yang berat, berarti ada juga masalah yang tidak berat, artinya masalah yang sepele. Ya apa ya? Ketika kita menghadapi masalah yang sepele, yang ringan, wah itu kita enggak panik, saudara, ya. Kita bisa menghadapinya. Tetapi ketika kita diperhadapkan masalah yang berat, kadangkala masalah yang berat itu kadangkala membuat kita bingung, ya. Kadangkala membuat kita bingung apa yang harus kau lakukan. Bahkan tidak hanya bingung, kita juga menjadi orang yang bisa putus asa dan tidak berdaya. Kenapa? Karena saking beratnya beban itu. Kita bingung, kita putus asa, bahkan kita tidak berdaya. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita tentang beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita perhatikan, bahkan kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan beban yang berat. Apa hal yang harus kita perhatikan dan apa yang harus kita harus lakukan ketika kita diperhadapkan beban yang berat itu? Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita akan lihat firman Tuhan terlebih dulu, ya. Yang tertulis di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12, ya. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Nyanyian puji-pujian Daud. Saya membaca ke-7 Bapak Ibu ayat ke-8 hingga selesai. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ayat 8. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat 12 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di dalam satu Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12 kita baca, ya. Di sini saudara kasih Tuhan, latar belakang ayat ini, ketika tabut Allah di rumahnya Obed-Edom pada waktu itu, ketika itu dipindahkan, dibawa, setelah itu dibawa lalu ditempatkan di tempat di mana tempat yang Daud sediakan. Ketika itu sudah selesai, lalu Daud di situ memilih seseorang yang bernama Asaf, dan di situ dia berkatakan, pujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan dan tinggikanlah namanya. Kenapa Daud lakukan itu? Karena dia melihat sesuatu yang dahsyat yang Allah nyatakan di dalam kehidupannya. Bahkan bukan hanya untuk bersyukur, bukan hanya untuk memuji dan menyanyi bagi Tuhan, tetapi ayat yang ke-11 di situ tadi berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan pagi hari ini, apa yang harus kita perhatikan, bahkan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya,
tatkala saudara dan saya diperhadapkan dengan begitu beratnya persoalan hidup ini, seperti saya katakan tadi, kalau kita diperhadapkan beban yang ringan, mungkin kita berkata itu tidak masalah, itu tidak membuat kita menjadi panik. Tetapi ketika kita diperhadapkan beban yang berat, kadangkala hal itu membuat kita menjadi bingung, kadangkala membuat kita tidak berdaya. Tetapi pagi hari ini saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, ada berapa yang harus kita perhatikan. Beban yang berat itu bisa menyangkut masalah kesehatan secara fisik. Beban yang berat itu bisa juga berhubungan dengan keuangan dan ekonomi kita. Beban yang berat itu bisa juga berhubungan dengan kehidupan rohani kita dan lain sebagainya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, ada 3 hal yang kita perhatikan dan kita lakukan. Ketika kita diperhadapkan beban yang berat, yang pertama yang kita lakukan, kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya. Kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya. Bahkan di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat ke-4 dan bagian ayat ke-6 bagian A, di situ katakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku atau carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, pertanyaan selanjutnya buat kita pagi ini, mengapa kita harus mencari Tuhan? Mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Bahkan dalam ayat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal ke-11 ke-28, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita perlu mencari Tuhan? Tatkala kita diperhadapkan beban yang berat, kita perlu mencari Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan yang dapat memberikan kehidupan bagi kita, baik kehidupan yang di masa sekarang maupun kehidupan yang masa datang. Amin. Amin. Dia yang memberikan kehidupan bagi kita untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua, kenapa kita perlu mencari Tuhan? Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya apa ya? Kalau kita tidak percaya kalau Dia sanggup menolong kita, kenapa kita mencari Dia? Tapi karena kita percaya Dia sanggup menolong kita, maka kita terus berjuang mencari dan terus mencari Tuhan. Amin. Yang ketiga, selanjutnya mengapa kita perlu mencari Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Kita mencari Tuhan karena kita rindu dan mengasihi Tuhan. Yang selanjutnya, mengapa kita perlu mencari Tuhan? Karena Tuhan sumber kekuatan. Dan selanjutnya, kenapa kita mencari Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber jawaban di dalam segala beban dan pergumulan kita. Maka dari itu, cari Tuhan. Amin. Ketika saudara mencari Tuhan, karena Dia sumber kehidupan kita, baik untuk kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kita mencari Tuhan karena Dia sumber penolong dalam kehidupan kita. Kita terus mencari Tuhan karena kita rindu dan mengasihi Tuhan. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan sanggup menolong kita, sanggup menopang kita, dan Dia sumber kehidupan buat kita untuk kehidupan sekarang akan datang, jangan pernah berhenti untuk mencari dan terus mencari Tuhan. Amin. Apalagi kondisi hari-hari ini, saudara. Kalau kita melihat kondisi ini hari ini terjadi, kadang-kala hati ini menjadi ciut. Tapi sebagai orang percaya, dia tetap berkata, bersama Tuhan aku bisa melewati semuanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah kesaksian seorang wanita muda berusia kurang lebih 27 tahun. Ketika dia selesai dalam dunia pendidikan, lalu dia bekerja di sebuah perusahaan yang cukup terkenal. Ketika dia sudah bekerja cukup lama, lalu dia punya kerinduan untuk buka usaha sendiri. Ya. Ketika wanita muda ini dia sudah selesai kuliahnya, setelah itu dia bekerja dan dia bekerja bagus, gajinya juga bagus, tapi sekian tahun dia bekerja, dia jenuh. Akhirnya dia punya kerinduan untuk keluar dari pekerjaan. Ketika dia mau keluar pekerjaan, lalu teman-temannya bilang, kalau bisa jangan keluar dulu, tetapi dia semangat
Aku mau mandiri, saya mau bekerja sendiri. Singkat cerita, wanita muda ini keluarlah dari pekerjaannya. Setelah dia keluar dari pekerjaannya, lalu dia buka usaha seperti apa yang dia rindukan. Setelah dia buka usahanya, saya percaya setiap kita membuka usaha, apapun usaha itu, kecil atau besar, pasti kita merindukan usaha kita tuh berjalan dengan baik. Betul nggak? Berhasil itu kerinduan kita. Tapi kenyataannya wanita muda ini ketika dia buka usaha, ternyata usahanya gagal. Ketika gagal di tengah jalan, teman-temannya bilang, cepat kamu cari lagi pekerjaan, lamar di sana sini. Ternyata pekerjaan pelamarnya tidak diterima. Sampai makan waktu 2 tahun dia menganggur. Ketika dia menganggur kurang lebih 2 tahun, dia stres, dia frustasi karena bebannya berat. Akhirnya dia bingung, apa yang harus kau lakukan? Uangnya sudah habis. Dia bingung, dia buat lamaran di mana-mana, ditolak, tidak diterima. Akhirnya wanita muda ini, karena dia sudah bingung, putus asa, tidak diterima di mana-mana, dia mau ambil langkah jalan pintas. Daripada aku hidup demikian, hidup seperti ini berat, tidak bisa menyelesaikan masalah, dia ambil keputusan mau bunuh diri. Mau bunuh diri dengan cara apa? Minum baygon. Ketika dia lihat baygon di dekat kamarnya, aduh, iblis menggoda dia. Biasanya kalau kita mau minum baygon kan dihantui ketakutan, tetapi itu malah justru sebaliknya, malah melihat baygon malah kepingin minumnya. Saudara kasih Tuhan, ketika dia mau melangkah ambil keputusan minum baygon, tiba-tiba ingat Tuhan. Waktu dia ingat Tuhan, akhirnya dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, aku mau ambil jalan pintas. Ketika aku menghadapi beban yang berat, ketika aku menghadapi pergumulan yang tidak mudah, yang membuat dia frustasi dan terus menghadapi sesuatu yang sulit untuk dia hadapi. Ketika dia tidak mampu, dia mau ambil jalan pintas bunuh diri. Tetapi ketika dia mau ambil keputusan bunuh diri, tiba-tiba dia ingat Tuhan. Ketika dia ingat Tuhan, dia bertobat, menangis, Tuhan ampuni saya, ternyata saya tidak mampu menghadapi beban ini. Seketika dia menyadari tidak mampu, lalu dia minta ampun. Tuhan ampuni saya, sudah saya ambil jalan pintas. Tapi saat ini ketika Tuhan ingatkan saya mau berpaling kepadamu. Setelah dia berpaling kepada Tuhan, lalu dia yang dulunya lamarannya justru sudah kirim ke beberapa perusahaan, tiba-tiba salah satu perusahaan yang dia pernah kirim tiba-tiba memanggil dia. Waktu memanggil dia, diwawancara lagi. Setelah selesai wawancara, dalam waktu yang singkat, kurang lebih 1 hari 2 hari, dari pihak perusahaan itu memanggil dia, lalu bilang begini, Anda diterima untuk bekerja lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala ketika beban itu berat, ketika beban itu menekan kita, kadangkala itu membuat kita tidak berdaya, kita tidak sanggup. Ketika kita tidak berdaya dan tidak sanggup, kecenderungan manusia mencari jalan pintas. Kenapa? Karena dia sudah tidak sanggup. Tetapi saudara kasih Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, ketika engkau dalam menghadapi beban yang berat apapun, saya mau katakan hari ini cari Tuhan dan terus cari Tuhan, berjuang, bangkit cari Tuhan, supaya apa? Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Amin. Bilang kiri kananmu, makanya jangan pernah berhenti untuk cari Tuhan, berjuang cari Tuhan. Hari ini kalau Bapak Ibu bisa ibadah, itu bukan karena kekuatan saudara, tapi ada kuasa Tuhan mendorong saudara untuk datang beribadah di tempat ini. Amin. Jangan sebaliknya, kondisi susah malah datang ibadah takut, ibadah malah was-was. Sudah kasih. Saya mau katakan takut itu wajar, tapi jangan sampai tenggelam dalam ketakutan. Orang takut itu wajar, tapi jangan tenggelam dalam ketakutan. Amin. Supaya apa? Supaya kita boleh melihat cara Tuhan menolong kita. Yang kedua saudara kasih Tuhan, yang harus kita pahami dan harus kita lakukan ketika kita menghadapi yang berat, tidak cukup hanya mencari Tuhan. Lalu yang kedua, kita jangan bersungut-sungut ketika diperhadapkan beban yang berat, ya. Kita jangan bersungut-sungut. Secara manusiawi kita kadangkala bersungut-sungut itu keluar dari mulut kita. Ya apa ya? Ya apa ya?
Kadang-kala kita bersungut-sungut. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, ketika kau menghadapi beban yang berat, Alkitab mengingatkan kita, selain kau mencari Tuhan, yang kedua, jangan bersungut-sungut. Mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Karena bersungut-sungut itu tidak akan mengubah kehidupan kita, justru membuat kita tambah tidak berdaya, ya. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Karena bersungut-sungut itu tidak akan pernah mendatangkan keuntungan bagi kita. Yang seterusnya, mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Karena ketika kita bersungut-sungut, tidak akan mendatangkan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita terus bersungut-sungut, maka kita kehilangan damai sejahtera. Maka dari itu jangan sampai kita terus bersungut-sungut ketika menghadapi beban yang berat. Saya beri contoh dalam firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga ke 25. Kemudian Keluaran pasal 16 ayat yang kedua. Bangsa Israel bersungut-sungut dengan Musa karena mereka tidak dapat air. Ketika dapat air pun airnya pahit. Ketika diperhadapkan hal itu, mereka bersungut-sungut. Bahkan tidak hanya bersungut-sungut, marah kepada Musa. Kenapa? Karena kondisinya sangat-sangat tidak mengenakan. Kondisinya tidak nyaman. Ketika kondisi tidak mengenakan, tidak nyaman, bahkan apa yang terjadi di depan kita, yang hal itu tidak seperti yang kita harapkan, kadang-kala itu membuat kita mudah untuk bersungut-sungut. Ya apa ya? Lihat kiri kananmu, wanita muka-muka yang suka bersungut-sungut apa enggak? Sudah aku kasih Tuhan. Contoh dalam firman Tuhan, Paulus dan Silas, ketika mereka ada di dalam penjara di kota Filipi, mereka memuji, menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, sehingga terjadi lawatan Allah. Pintu-pintu penjara terbuka, sehingga semua tahanannya terlepas. Bahkan kepala penjara pun menjadi bertobat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-25 hingga ayat ke-28. Kondisi Paulus dan Silas waktu itu tidak mudah, susah. Saya tidak bisa bayangkan, karena Alkitab berkata kaki tangan dipasung, kemudian dia masuk di ruang yang paling gelap, dijaga oleh penjaga kepala penjara. Saudara kasih Tuhan, tidak bisa saya bayangkan kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman, kondisi yang tidak mendukung untuk memuji Tuhan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, di situ dikatakan Paulus dan Silas tengah malam mereka memuji Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Saudara kuasa Tuhan, pengalaman saya waktu lagi sekolah di ruang isolasi selama 2 bulan. Aduh, betul-betul padahal nggak terpasung, bisa wira-wiri jalan di kamar. Itu pun sudah rasanya udah tidak betah. Setiap saya ditanya oleh dokter, Pak Kartomius, sehat? Sehat, saya bilang. Apa keluhannya? Tidak ada. Ya. Lalu apa yang Pak Kartomius inginkan? Pulang. Waduh, aduh, semangat ya Pak, supaya besok hasilnya negatif. Amin. Aduh. Saudara kasih Tuhan, tapi saya bersyukur salah seorang vendor tuh telepon saya bilang begini, Pak Kartomius, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat kok. Apa keluhannya? Oh, enggak ada keluhannya. Mau makan apa? Waduh, mau makan apa? Tapi waktu di ruang penjara, di ruang isolasi, disuruh ditawarin makan apa saja, kok enggak kepingin, heran coba. Mau ayam goreng, aduh mau nyat ayam goreng, kalau di luar mungkin sedap, tapi di ruang isolasi rasanya aduh makan aja serat, saudara. Sampai bilang begini, Pak kenapa kok dimakan? Nggak kepingin makan, Bapak juga bingung. Dipaksa Pak, sampai buah numpuk.
Aduh, gimana masa jeruk aja gak kepingin, heran saya loh. Saya cuma berpikir, Tuhan apa saya mau mati udah begini ya Tuhan. Kok apa-apa udah gak kepingin. Tuhan bilang apa? Nikmati Pak. Nikmati apa kayak begini. Tapi saya bangkit sudah kasih Tuhan. Tuhan, aku mau makan. Ambil snack. Kadang-kadang mau nelan aja ambil minum. Aduh, susah. Kondisi yang tidak mudah, kondisi yang tidak nyaman, tapi kondisi itu kadang-kala menuntut kita untuk apa? Mencari Tuhan. Dan terus jangan bersungguh-sungguh katakan, Tuhan aku tidak mampu, aku gak sanggup, tapi aku percaya Tuhan sanggup menolong hidupku. Amin. Paulus dan Silas, mereka menjerit, memanggil nama Tuhan. Ketika mereka menjerit, memanggil nama Tuhan, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak tutup mata, tapi Tuhan tahu apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka butuhkan. Tepat pada waktunya, mujizat Tuhan terjadi. Amin, amin. Bahkan saya pernah sharing dengan salah seorang Kotam tuh bilang begini dengan saya, Pak Kartomius, kalau terjadi segala sesuatu, kita harus mampu menghadapinya, jangan pernah bersungut-sungut. Saya pikir iya aja, bersungguh-sungguh tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik. Tenang. Ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Ketika kita tenang, kita tetap bisa makan apa-apa. Tapi untuk tenang, berjuang untuk melawan apa yang kita rasakan. Tapi kalau kau bisa tenang, maka itu bisa membuat kau bisa berdoa. Amin. Ketika kau tenang, kita bisa berpikir dengan baik sehingga tidak ambil keputusan yang salah. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, ketika kita menyadari bersungguh-sungguh itu tidak mendatangkan sesuatu yang baik buat kita, tidak menguntungkan, bahkan itu justru merusak kita. Ketika kita bersungguh-sungguh tidak mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Mulai hari ini, ketika kita beratkan beban yang berat, katakan, Tuhan mampukan saya supaya aku tidak bersungguh-sungguh, tapi aku tetap bisa memandang kepadamu, supaya aku ngerti mujizat Tuhan tetap ada bagi orang percaya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dan saudara dikasih Tuhan, kita melihat membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 hingga ke-28. Kita baca dengan cepat. Ya, silakan. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 8. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di mana? Di sini. Dengan kata lain, semua tahanan tidak ada yang keluar, sekalipun sendi penjara sudah lepas, tapi semuanya ada di dalam dengan tenang. Tetapi kepala penjara mau bunuh diri. Kenapa? Dia kira semua tahanan pergi semuanya. Lewat kisah ini kita baca selanjutnya, kepala penjara dan keluarganya bertobat. Kenapa? Mujizat terjadi. Saat kapan? Saat kondisi yang susah, saat kondisi yang tidak enak, tapi justru saat itulah mujizat Tuhan dinyatakan. Bilang kiri kananmu, tatap aja begini, jangan bersungut-sungut lah, cari Tuhan. Amin. Mujizat Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan itu. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita perbuat dan kita lakukan ketika menghadapi beban yang berat? Yang ketiga, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan.
Apa tadi? Berserah, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap umat manusia di muka bumi ini pasti menghadapi masalah. Kan ingat ketiga hal di atas, ketiga poin firman Tuhan di atas, agar setiap masalah yang kita hadapi dapat kita atasi dengan baik. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya memberkati kita sekalian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama dalam bangku berdiri. Semuanya dalam sikap berdoa dengan hatimu yang tetap terus tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita naikkan pujian yang mengatakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus aku pilih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, ya Yesus, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan sekali lagi, janji-Mu pagi hari, angkat tangan setiap kita. Dan terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penopang dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber jawaban dalam segala beban pergumulan kami. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu, Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudaraku kasih Tuhan. Ada sepasang mata menatap Engkau, ada sepasang telinga yang siap mendengar apa menjadi beban dan pergumulan-Mu.
dan ada sepasang tangan yang siap untuk menopang engkau pagi hari ini. Oleh karena pagi hari ini Tuhan yang tahu bebanmu. Mungkin kau menghadapi beban yang berat, mungkin kau merasa tidak mampu, engkau frustasi, mungkin kau kecewa. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kau berhadapan bergumul yang berat dalam tugasmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu apapun, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, cari dan terus cari Tuhan. Ketika kau mencari Tuhan, maka ada tangan Tuhan yang kuat menopang engkau. Jangan pernah bersungguh-sungguh, sekalipun itu tidak mudah. Kau katakan, Tuhan, aku tidak mampu menghadapi beban ini. Tapi ketika kau cari Tuhan, Tuhan berjanji siap untuk menopang engkau. Dan terus berseru dan berserah kepadanya, maka ada tangan Tuhan yang siap menopang engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi mari Allah Roh Kudus yang berbicara atas kami lebih lagi, memeteraikan firman-Mu di hati kami, agar firman tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu memberkati kami semuanya. Apa yang kami alami bersama-Mu pagi hari ini membuat kami terus bangkit di dalam Tuhan, terus tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh karenanya setiap anak-anaknya hari pagi ini tidak seorang kelewati, baik yang melayani maupun yang dilayani. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah secara online karena faktor usia, karena usia mereka masih ada di bawah 12 tahun, mereka belum bisa ibadah. Lawat mereka Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar pagi ini, mereka yang di rumah-rumah pun diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan, maka peperangan diberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kehadiran-Mu, lawatan-Mu, pertolongan-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, kekuatan pada Allah memampukan kami untuk tetap bangkit di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah kami untuk nanti sore ibadah raya yang kedua. Biarlah Tuhan tetap terus bekerja lewat kuasa Roh Kudus-Mu, melindungi kami dan terus memampukan kami semua, supaya Kamu boleh datang lagi ibadah nanti sore, melayan pekerja-Mu dengan kekuatan Tuhan menyertai kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Dan bila setiap kami juga yang hadir pagi ini, ketika kami keluar dari tempat ini, ketika kami pulang, tetap ada dalam pelindungan kuasa Tuhan. Jika di antara kami yang hadir pagi ini mungkin ada anakmu yang baru pertama kali datang tempat ini, Tuhan Yesus, Engkau pun melawat setiap kami, agar kami semuanya pulang membawa sukacita kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan kita akan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, boleh saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berkat Tuhan dan dilawat Tuhan pagi ini, kita sepakat berkata amin.